Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat saja, ya, Ya, sehat, semangat, dan dan tumbuh dalam kebersamaan bersama ya, keluarga ya. karena keluarga yang semakin diperkuat, Mhm. itu akan membuat masyarakat yang kuat juga. Masyarakat yang kuat, bahkan nanti negara yang kuat juga, karena Ya, memang sumbernya dari tiap keluarga ya ya, nanti ya. ya. Jadi dari keluarga kita belajar kebersamaan, Mhm. dari keluarga kita belajar bagaimana saling memahami, saling mengerti, saling peduli, saling perhatian, dan dari Mhm. keluarga kita juga belajar tentang pentingnya persatuan. Serta paling penting untuk semuanya membentuk karakter Iya, pribadi yang lebih baik ya, ya. itu yang penting ya, untuk kita belajar ya. Ya, Dan di mana itu di lingkungan keluarga kita masing-masing ya. ya. Itu adalah saat pembelajaran yang sangat-sangat penting ya. Mhm. Nah, sekarang hari ini bersama kami di Bung Edi Official Channel kita akan membahas bersama tentang kuasa penyembuhan. Hmm. Ya, kuasa penyembuhan dari apa ya? Tentunya saja apa namanya kalau untuk bicara kesembuhan berarti sebelumnya ada yang luka gitu ya, Iya, dari semua penyakit semua ya kan. penyakit ya. Ya, jadi kuasa penyembuhan yang saat ini kita akan bicarakan adalah bagaimana kita bisa mengampuni. Loh, apa kaitannya mengampuni sama penyakit? Ya, karena ya nanti kita akan bicara di sini lebih banyak lagi, oke. Ya, jadi Makanya tetap stay tune terus, uh, jangan sampai ketinggalan uh, ini. ya, sahabat semuanya, jadi ya, kuasa penyembuhan itu erat kaitannya dengan pengampunan ternyata. Iya, betul. Dan Hmm. setiap ada yang luka harus selalu diobati dengan biar sembuh ya dengan obat. Kita di sini ada banyak obat nih ya. Bukan obat secara luka fisik ya, tapi hati itu tadi. Ya, jadi bagi setiap pengampunan itu ternyata ada syaratnya loh. Mhm. Makanya walaupun bisa diobati, memang lebih baik mencegah deh, Ya, ya kan? Makanya kita mencoba untuk sebagai pasangan itu kan namanya sama-sama belajar ya. mhm. Dan selama proses kehidupan pernikahan itu kita mulai belajar nih, apa yang paling tidak disukai sama pasangan kita. Pasangannya ya. Ya, jadi misalnya biasanya itu yang paling nggak disukai itu adalah kebohongan. Ya, Mhm. kalau udah namanya bohong berbelat-belit ke sana ke sini itu biasanya akan berakibat nggak bagus Ya, ya. itu waduh, bahaya juga itu nanti untuk keberlangsungan keluarga yang Anda harapkan nantinya ya. Ya, jadi memang keterbukaan itu sangat-sangat Terbuka. penting ya. Jadi Ya. kejujuran seperti itu. Nanti kita akan bahas juga lebih banyak tentang hal itu ya. Ya. Kemudian juga apalagi sih yang biasanya nggak disukai gitu dalam suatu hubungan selain kebohongan. Kebiasaan buruk ya biasanya Oh ya iya, mungkin ya. hal-hal yang buruk ya, kemalasan dan Malasan. lain sebagainya. Dan nanti kita juga akan bahas tuh ya. Oh banyak sekali, jadi makanya nggak pernah habis sepertinya ya. Kita akan selalu kupas tuntas di Bung Edi Official Channel itu, ya Iya. kan? Ya. Ya, jadi Hmm. uh, banyak sekali hal-hal yang ternyata kadang-kadang itu kurang disukai oleh pasangan kita. Jadi makanya kita harus cari tahu nih, buat Hmm. apa kita tahu? Ya, untuk pembelajaran kita ya, Biar kita biar tahu menghindari pembelajaran, masalah menghindari intinya. masalah. Ya, Ya walaupun masalah itu pasti selalu ada, tapi kalau kita bisa menghindari itu kan lebih bagus, ya ya. kan? Jadi sedia payung sebelum hujan, maksudnya. Sebelum ada musibah dalam keluarga, sebelum ada rumah rumahnya ya ya masalah dalam keluarga ya kita hindari dulu apa namanya kita mencegah dulu untuk masalah-masalah karena memang kemungkinan itu akan terjadi sepanjang manusia hidup ya pastinya apa setiap keluarga memiliki banyak sekali tantangan ya. Ya, jadi misalnya juga jangan main api. Kalau
Seperti misalnya pasangan pastinya kan akan cemburu nih ya. Hmm. Kalau salah satu entah itu suami atau istri mulai genit gitu sama yang lainnya gitu kan. Iya. Nah, itu juga penyebab apa ya? Pertengkaran kan ya, Iya. seperti itu nggak nyaman. Retakan Makanya ya. ya kita harus hindari itu ya kan. Jadi pasangan kita itu adalah yang terbaik buat kita, yang paling ganteng, kalau istri juga yang paling cantik, sudah punya semuanya itu sudah ada di pasangan kita. Jadi nggak Jadikan ya. Ya, Mm-mm. jadikan kan pasangan yang Anda harapkan menjadi Iya. apa yang Anda harapkan. Jadi apa nggak perlu lagi mulai apa curhat-curhat sama yang lain dan lain Jangan sampai sebagainya. keluar lah ya. Masalah keluarga jangan sampai keluar. Tetap harus di dalam rumah. Iya, karena nantinya itu juga akan menjadi ujung pertengkaran-pertengkaran yang nantinya akan tentu saja membuat ketidaknyamanan dan lebih fatalnya lagi mungkin bisa terjadi keretakan dan akhirnya perpisahan. Jangan sampai ya kan seperti itu. Nah, jadi kita tadi udah bicara tentang sedia payung sebelum hujan ya, mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi berusahalah untuk mencegahnya ya dengan tadi mencari tahu terus yang aman-aman saja lah gitu ya. Nah, tapi namanya juga hidup. Walaupun kita berusaha untuk mencegah, kadang-kadang masalah atau tantangan itu bisa saja datang ya kan. Iya. Mm-mm. Ya, namanya orang hidup ya. Masalah pasti selalu ada ya kan. Nah, jadi setelah kita bicara tentang pencegahan, sekarang kita bicara tentang pengobatan. Ya. Oh, jadi luar biasa ya. Jadi bukan hanya dicegah, tapi kalau memang ada sesuatu yang terjadi ya harus diobati. Ya kan? Biar cepat sembuh. Biar cepat sembuh. Nah, pengampunan itu salah satu obat yang sangat mujarab ya, agar penyakit-penyakit yang nggak penting ini dalam hidup itu bisa disembuhkan. Ya. Karena kalau nggak bisa mengampuni, nanti akibatnya sakit hati ini yang berkepanjangan ini bisa menjadi dendam membara. Ya kan, gitu ya. Nah, bagi setiap pengampunan itu ternyata ada syaratnya loh. Oh ya? Biar bisa diampuni gitu ya? Iya. Biar bisa dimaafkan. Iya, jadi pembalut yang digunakan untuk membalut luka itu harus sama besarnya dengan luka-luka yang sudah dibuat, yang sudah terjadi. Bahkan lebih lebar lagi, lebih luas lagi, lebih bagus ya. Makanya harus dipikirkan nih kalau kita menyakiti. Walaupun kadang seringkali orang bilang aku nggak tahu kalau menyakiti, aku nggak sengaja. Dia aja yang baper atau terlalu besar-besarkan masalah dan lain sebagainya ya kan. Jadi apapun itu alasannya, pembalut untuk membalut luka itu. Lagian luka batin loh, gimana cara balutnya ya? Kalau luka di tangan gitu ya, kegores itu tahu ya, oh seberapa besar lukanya gitu ya. Nah ini kalau luka batin gitu. Nggak kelihatan. Ya. Perasaan juga ya. Makanya perlu dicegah kalau bisa sih cegah. Tapi kalau misalnya terpaksa sudah terjadi, memang harus terjadi, ya itu tadi harus diobati. Caranya gimana? Banyak cara untuk menghilangkan itu. Ya, doa yang dipadukan puasa itu luar biasa. Iya betul. Untuk menolong kita agar kita bisa mendapatkan pengampunan dan juga untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah sama kita. Kenapa nih? Hubungannya gimana nih doa dengan puasa? Iya, doa yang dipadukan dengan puasa akan membuat kita lebih lembut hatinya. Lebih merendahkan hati, tidak egois ya. Kalau kita sudah dilembutkan, lebih mudah bagi kita untuk meminta pengampunan dan juga untuk mengampuni. Iya. Jadi kerendahan hati yang ada itu harus sama, bahkan harus lebih besar daripada kesalahan yang sudah dibuat. Iya. Jadi harus lebih rendah hati. Biar nggak ada yang kurang, biar nggak ada yang bocor-bocor. Iya, jadi memang harus ada hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal. Waduh ya, dalam sekali bahasanya ya. Makanya paling nggak enak itu sebenarnya berbuat salah. Tapi kalau memang sudah terlanjur berbuat salah, makanya harus tadi ya menyesal, hati yang patah, jiwa yang penuh sesal. Ya, jadi setelah mengenali ya, karena kita kenal, kita tahu kalau itu kesalahan, ya menyesal. Kalau udah menyesal ya tolong minta maaf. Ya meminta pengampunan. Mungkin bisa diilustrasikan ya, contohnya seperti apa ya kira-kira ya?
Iya, Misalkan ada satu kesalahan, misalkan seorang istri ataupun seorang suami, misalkan mengenai pembelanjaan uang, iya. misalkan ya. Jadi misalnya seperti ini. Karena kebutuhan yang mendesak ya. Kebutuhan yang mendesak dan uang kurang atau bahkan nggak ada. Ya, sang istri kan biasanya yang apa namanya muter keuangan ya kan, seperti itu di rumah gitu ya. Dan akhirnya karena memang mendesak, nggak mau ngerepotin suami dan lain sebagainya, terjerat hutang, Mm-mm. nggak ngomong, ya kan? Karena dia pikir itu bisa dilunasi nanti saat gajian. Tapi ternyata itu berlarut ya, sebulan, 2 bulan, ternyata nggak bisa lunas seperti itu. Nah, baru ketahuan ketika ada penagih hutang nih misalnya datang ke rumah, sang suami baru tahu. Biasanya gimana nih reaksi suami? Kaget ya, Ya, tiba-tiba, loh kok bisa gitu ya. loh, emang uang apa namanya belanjaan kurang atau Mm-mm. apa? Nah, makanya perlu tadi komunikasi, keterbukaan dalam segala hal. Jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri, ya kan? Ya, nanti takutnya akan terjadi mulai ketidaknyamanan, bahkan bisa jadi mungkin pertengkaran, saling menyalahkan, gak enak banget. Iya, betul. Ya, Dan jadi terus cara menutupinya dari hutang itu tersebut ya ya tentu kita saja harus tadi dibayar tetap harus ya. dibayar ya. Bekerja lagi bersama, sang Mm-mm. istri juga udah stop. Ya, mungkin terpaksa harus dikurangi hal-hal apa yang biasanya kita beli dalam sebulan ya, Lebih hemat. lebih hemat. Dan yang paling penting tadi sebenarnya jujur sih. Kalau jujur mungkin nggak harus hutang tanpa harus sembunyi-sembunyi gitu loh Mm-mm. kan. Nah, pasti ada solusi yang bisa didapat. Tapi namanya seringkali kita kan bisa aja berbuat salah gitu ya. Makanya harus diperbaiki ya Ya, seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya mungkin sang suami tanpa sengaja nih, tanpa sengaja atau dengan sengaja ya. Kita nggak tahu karena banyaknya tekanan ya di pekerjaan atau dimanapun dia gitu ya, pulang ke rumah dalam keadaan kurang kurang bahagia gitu ya, di tengah apa banyaknya tekanan itu sampai di rumah karena anak-anak masih kecil misalnya, rumah berantakan ya seperti itu. Makanan belum siap dan apa yang terjadi biasanya reaksinya kalau orang duniawi nih ya. Kalau dengan cara dunia gimana nih? kesel banget ya mungkin ya. Udah Udah capek, capek, lapar. lapar, Mm-mm. lihat rumah berantakan, misalkan. Nah, Suasananya kok berantakan begini gitu ya, ya. nggak nyaman. Jadi apa namanya, dan biasanya kalau secara manusiawi bereaksinya biasanya langsung mengeluarkan agak keras ya kata-katanya karena banyaknya tekanan dan lain sebagainya. Dan kalau kata-kata mulai menjadi keras itu selain nggak nyaman, nanti ujung-ujungnya ya ke perdebatan, terus bisa jadi pertengkaran. Tengkaran, salah Uh-uh. paham, Iya, ya. Ya, jadi masalah-masalah seperti itu bisa saja terjadi setiap uh, ada kesempatan ya, apapun itu. Makanya kita hindari. Ya, di tengah tekanan sebesar apapun dalam hidup kita, hindari untuk menaikkan volume suara kita, ya ya. kan? Jadi beda gitu ya kalau kita mulai tinggi nada suaranya. Terus dengan ekspresi wajah itu juga mendukung loh. Kalau dasar memang suaranya cempreng apa namanya keras dan lain sebagainya, tapi kalau dengan ceria ekspresi wajahnya itu juga nggak masalah ya, tapi kan kelihatan orang emosi sama enggak itu ya kan. Iya, Mm-mm. Ya, suasananya nggak enak. nggak nyaman, makanya perlu ada tadi ya, di tengah tekanan sebesar apapun dalam kehidupan kita, kita harus tetap bisa kontrol emosi kita. Ya, Ya, jangan menaikkan nada suara kita, terus dibuat enjoy. Oh, ternyata aku pulang ke rumah dalam keadaan yang tepat waktu misalnya, ya. Justru sang suami bisa langsung bantu tuh ya beresin anak-anak, apa namanya mainannya, mainannya bantu nasihatin mereka kalau habis main harus di tempatnya, atau mungkin kalau anak-anak belum belum mandi bantu mandikan, seperti itu ya. belum masak, bantu masakin Iya, biar lebih cepat ya. ya. Jadi lebih nyaman kalau kita semuanya tidak harus menghadapi segala situasinya dengan emosi, ya. Ya, Seperti itu. Jadi memahami, ya, hati yang lebih memahami itu luar biasa, ya, ya. Dan memang kita semua lagi berproses ya untuk itu belajar, ya. ya. Kerjasama yang baik ya. Ya. Kemudian tadi ya, kalau sudah namanya sudah
terlanjur membuat kesalahan, tadi ingat ya. Jadi harus ada hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal. Maksudnya penyesalan yang benar-benar dari hati. Iya, Jadi kalau udah benar-benar menyesal itu nggak cuma di mulut ya pastinya. Ya, dari hati. dari hati ya. Harus ada kain kabung dan abu. Waduh. Jadi maksudnya benar-benar nyesel dan jangan sampai itulah terulang lagi menyakiti hati pasangan kita. Harus ada air mata dan perubahan hati yang tulus tuh ya. Jadi bukan Mm. air mata buaya. Air Jadi mata buaya emang kumaha. keluar dari hati, ya, Iya. dari perasaan air matanya, Iya. Ya air mata benar-benar penyesalan. penyesalan maksudnya ya. Bukan nanti diulang lagi. Sekarang diampuni, nanti diulang lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, kemudian juga harus ada perubahan hati yang tulus tadi, lebih tulus lagi ya, dirubah, yang buruk-buruk dirubah. Harus ada hukuman akan kejahatan yang sudah kejahatan atau kesalahan yang sudah dilakukan ya. Wah, nanti saya harus dihukum suruh apa ya? Suruh ngepel atau suruh Uh, bersih-bersih rumah. Hukumannya itu adalah membayar kembali tadi ya yang sudah kita bahas, sesuai dong ya kan kesalahan. Bukan maksudnya artinya hukum. Wah, karena ini bayar hutang 2 kali lipat gaji. Enggak seperti itu. Ya, jadi membayar kesalahan yang sudah dibuat Dari kesalahan. dan bisa menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian juga harus ada ganti rugi. Waduh, ganti rugi ya. Dan ketetapan hati untuk mengubah langkah dan arah tujuan. Tuh ya, kalau yang tadinya sedikit suka melenceng-melenceng, ya udah sekarang berusaha lurus-lurus aja, lebih enak ya kan. Lurus mulus. Kalau ya bisa kan? lurus terus ya kenapa enggak harus lurus? Dan Iya. saya yakin pasti bisa tuh. Karena itu memang pilihan ya. Iya. Ya, dan keadaan itu juga harus dikendalikan. Ya, jadi kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri ya. Iya, betul. Jangan nyalahin keadaan lo ya. Dan itu sekian persen bahkan 100% ya Anda bisa mengendalikan diri dari diri Anda sendiri sih sebetulnya ya. Karena kita bisa menguasai diri sendiri, mau marah atau tidak itu dari kita sendiri. Itu pilihan. Iya. Jadi selain kita harus bisa mengendalikan diri, harus ada penemanan. Jadi maksudnya sebagai pasangan itu kita harus saling mendukung ya. Jadi selain tadi sudah berusaha untuk mengampuni, ya dukung untuk biar nggak bisa ulangi lagi, nggak usah diulangi lagi gitu ya. Perbuatannya itu agar bisa diperbaiki dan diubah. Ya, karena kalau itu kan perlu dukungan, nggak bisa sendiri ya. Iya, betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk termasuk kecanduan ya. Kecanduan kan macam-macam tuh ya. Termasuk kecanduan tuh marah. Iya, iya betul itu. Kecanduan untuk marah. Kebiasaan marah gitu ya. Ya makanya dibiasakan jangan gampang marah gitu ya kan. Dan apapun itu ya, banyak hal yang memang kurang baik yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ya. Makanya perlu tadi penemanan, perlu didukung agar bisa selalu memperbaiki diri dan mengubah diri ya kan. Bahkan mungkin perlu pengawasan, kontrol ya dari pasangan Anda untuk membantu, saling membantu. Dan kata-kata positif itu penting ya untuk membangkitkan semangat. Jadi jangan justru memarahin, menyudutkan, menyalahkan, itu kan jadi bikin down. Betul. Bikin buat kesalahan lagi jadinya ya kan. Seperti itu. Kemudian harus ada yang namanya penyucian diri ya kan. Jadi membersihkan semua yang telah terjadi dan melupakan masa lalu. Ya, melupakan masa lalu. Ya udah bikin salah ya udahlah gitu ya. Udah nggak perlu diingat-ingat lagi ya. Nanti ujung-ujungnya saling menyakiti, menyalahkan juga ya. Jadi perlu ada hati yang baru ya. Yang mau untuk lebih baik ya. Seperti itu. Yang siap untuk dikuduskan. Pengabdian hidup untuk istilahnya cinta kita berdua itu tetap utuh, menyeluruh seperti itu ya. Cinta suci. Cinta suci. Kemudian juga pastinya harus ada komitmen nih, harus buat komitmen lagi. Komitmen untuk mengatasi hal yang kurang baik ya dari diri kita. Ya, pengaruh-pengaruh buruk, kecanduan,
kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus ya, itu perlu diperbaiki ya. Perbaiki. Bahkan bila perlu, kalau memang bisa dan memang harus bisa, itu langsung dibuang saja ya. Iya. Hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang buruk itu harus kita buang gitu. Jadi biar benar-benar kita jadi diri kita yang baru gitu. Iya. Ya kan? Tinggalkan sifat-sifat yang buruk yang lama yang pernah dialami. Ya. Ya. Kemudian terlepas dari namanya hidup ya, pasti kesalahan itu juga pernah dibuat ya, seperti itu. Makanya mengampuni itu penting, hati yang pengampun. Ya, jadi jika di antara kita semuanya itu ada yang pernah tersakiti, tersakiti ya, jangan sampai kebencian yang ada dalam diri kita karena rasa sakit itu menjadi dendam yang berkepanjangan terhadap orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Ya, siapa yang nggak nyaman gitu ya punya dendam di dalam hati terus, ya, itu harus dibuang cepat-cepat. Ya, kita akan nggak bahagia, itu akan menggerogoti jiwa raga kita ya. Dendam itu benar-benar akan menggerogoti jiwa dan raga kita ya. Makanya kita perlu memohon dalam doa dan puasa tadi ya, kita sudah belajar agar kita benar-benar bisa mengampuni ya, bagi yang tersakiti. Bagi yang menyakiti, dalam doa dan puasanya memohon agar benar-benar bisa tulus meminta pengampunan ya, dan tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang pernah dibuat. Nah, jadi perlu ada usaha untuk meminta ampun dan juga mengampuni dari dua belah pihak ya, nggak hanya sepihak ya. Ketika kita sudah memperoleh kekuatan untuk bisa memohon ampun dan mengampuni, itu merupakan inti dari keinginan kita untuk benar-benar bertobat ya. Jadi namanya bertobat itu berarti meninggalkan kesalahan ya. Kesalahan yang pernah dibuat gitu ya. Dan namanya juga itu ya, baru belajar, dalam proses belajar ya kita semuanya. Jadi memang nggak mudah, tapi harus diusahakan ya. Dan saya yakin Anda pasti bisa. Iya, walaupun nggak mudah, pasti bisa. Pasti bisa. Dan harus bersabar. Ya, bersabar. Harus bersabar karena mungkin pengampunan juga nggak datang segera loh. Tergantung luka yang tadi pembalutnya harus lebih besar daripada luka yang dibuat. Jadi kadang-kadang perlu waktu juga, harus sabar. Kalau pengampunannya masih itu ya, tapi semua hati pasti bisa dilembutkan kok pelan-pelan ya. Perlu waktu. Enggak ada orang yang sekeras batu sebenarnya. Ya. Enggak. Betul, asal jangan kita dengan mengeraskan hati juga gitu ya. Jadi makanya mohon pengampunan jangan diulangi lagi. Terus perubahan sikap yang baik itu akan menolong kita untuk bisa mendapatkan pengampunan. Ya, dari rasa sakit hati yang memang kita timbulkan karena kesalahan yang kita buat. Entah itu sengaja atau tidak. Karena banyak orang kadang-kadang bilangnya nggak sengaja. Nggak sadar gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh ya untuk memupuk kekuatan itu akan datang. Kekuatan untuk memohon pengampunan dan kekuatan untuk memberikan pengampunan. Jadi saling ya. Memang harus saling. Gitu, ya. Seperti itu. Dan ketika itu terjadi ya, ketika kita sudah memiliki kekuatan, kemampuan untuk memberanikan diri meminta pengampunan, ya, dan hati yang dilembutkan dengan lapang dada memberikan pengampunan, maka kedamaian akan datang ke dalam hati kita, ke dalam rumah tangga kita. Kondisi rumah tangga kita ya. Ya. Dengan lebih baik. Dan tidak ada yang bisa kita dapatkan dengan cara lain selain meminta ampun dan mengampuni. Ya. Dan itu benar-benar ya, pengampunan itu adalah kuasa penyembuhan yang luar biasa dari segala jenis penyakit, baik sakit hati maupun sakit
badani. Ya, jadi sakit jasmani dan rohani itu intinya dari hati yang murni. Ya, betul. kalau hati kita murni, penuh kasih, penuh pengampunan, Tulusan. tulus, nggak ada istilahnya yang negatif-negatif pada orang lain, ya sehatlah hidup kita. Pasti ya. Nyaman, ya kan? Gimana nggak sehat, ya kan? Karena nggak ada yang menghalangi, jadi makan enak, ya kan? Tidur nyenyak, ya, Kerja kerja nyaman. nyaman, ya, olahraga Barang dengan semangat, ya, hidup dijalani dengan ceria dan kebahagiaan. Gimana nggak sehat jasmani iya. rohani itu kan? Iya, sehat terus ya sampai tua. Ya, kemudian juga penting bagi setiap dari kita. Nah, ini bicara lagi tentang menghindari lagi ya. Ya, karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kalau sudah diampuni, tugasnya tadi memperbaiki diri, jangan diulang lagi. Nah, jadi pribadi yang baru, terus mencegah biar yang nggak nyaman-nyaman itu jangan sampai terjadi lagi. Jangan terulang lagi. Jadinya nanti malah menurun ya nilai diri Anda ya. Anda harus dinaikin melalui sifat-sifat tadi. Iya. Jadi pikirkan hal-hal yang kudus, pikirkan hal-hal yang suci, pikirkan hal-hal yang baik ya. Karena semuanya memang dimulai dari pikiran. Ya. Ketika kita berpikir itu nantinya kalau kita tindaki itu langsung ya bisa langsung muncul keluar lewat perkataan kita. Bisa keluar lewat chattingan dari jempol yang kadang juga sering menyakitkan hati orang lain loh. Betul ya kan ya memang nggak ngomong gitu tapi jemari kita itu ya mentang-mentang nggak ketemu satu sama lain ya nggak tatap muka enak aja gitu ya. Nah itu bahaya juga dan itu juga bisa lebih tajam dari pedang bermata dua katanya dan memang seperti itu ya. Jadi bukan hanya mulut kita, sekarang jemari kita pun juga bisa setajam pedang bermata dua. Makanya harus dikendalikan, harus hati-hati. Dan itu dimulai dari pikiran kita. Maka pikiran kita harus yang bersih, harus positif ya. Hasrat hati kita itu harus yang murni ya. Hasrat hati kita itu benar-benar harus yang murni karena semuanya dimulai dari hasrat kita juga ya kan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita hasratkan. Ya, jadi hasratkan yang baik, hasratkan yang bersih, hasratkan yang suci, hasratkan yang murni. Dan pada kesempatan yang sama kita harus selalu tanyakan, apakah pasangan kita suka nggak ya kalau aku atau saya melakukan hal yang seperti ini. Nah, dia bahagia nggak ya? Seperti itu. Dibahas bersama. Ya, dipikirkan, dilakukan. Jadi lakukan hal-hal yang sama-sama bisa membuat kita saling mendukung untuk lebih baik lagi. Ya, jadi pasangan untuk kebaikan. Bukan pasangan dalam kejahatan karena ada juga loh. kompak jahat. Ya. Itu suami istri melakukan kejahatan itu kan pernah sering terjadi ya. Jadi itu bahaya. Jangan jadi contoh. Itu bukan contoh baik. Oke. Ya, jadi kompaknya itu yang baik gitu ya untuk melakukan kebaikan gitu ya. Dan itu pasti ujungnya akan menyesal nanti ya. Jangan sampai kita untuk mendapatkan penyesalan dulu nih nanti kan. Jadi pasangan sehidup semati gitu. Kejahatan itu nggak pernah ada kebahagiaan. Ya, jadi memang benar-benar pasangan itu harus kompak ya untuk melakukan hal yang baik ya kan, hal yang bersih, hal yang suci, hal yang murni, hal yang kudus ya. Seperti itu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita juga. Ya, karena kebahagiaan tadi nggak bisa dibeli. Damai itu juga nggak bisa dibeli kan. Iya. Dan kita nyaman kan? Kita nyaman kalau kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang taat hukum, melakukan hal-hal yang seperti apa yang seharusnya, itu membuat kita sebenarnya lebih merdeka, lebih bebas di mana-mana ya kan? Betul. Karena patuh, karena sesuai, menaati. Ya, sesuai dengan aturan yang ada. Kita mau kemana-mana nggak was-was gitu ya. Kita terlindungi
oleh kepatuhan kita sendiri gitu. betul. Ya. Dan itu kita sendiri yang menentukan sebetulnya ya. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan sangat berpengaruh ya, bukan hanya ke dalam, tapi juga lebih banyak keluar. Ya enggak? Pengaruh keluar juga ya. Kebaikan seandainya semua orang melakukan kebaikan setiap hari, setiap saat, betapa indahnya dunia ini ya kan? Ya, betul. Terlepas itu berbeda ya. Pasti karena memang kita semuanya berbeda ya kan, dengan keistimewaan yang masing-masing dari kita punya gitu, dan itu akan saling melengkapi nantinya. Betul. Ya, saling melengkapi. Seperti kalau kita senang kan bisa lihat pelangi yang warna-warni dan memancarkan ya warnanya luar biasa gitu ya, seperti itu. Nah, jadi sesuatu yang indah, enak dipandang. Ya. Jadi jangan berharap sebagai pasangan itu selalu sama, enggak ya. Jadi justru perbedaan kita itu membuat lebih berwarna, warna-warni ya. Dan namanya perbedaan itu yang berusaha untuk kita satukan tadi ya. Menjadi satu, sehati, sepikir, satu tujuan. Ya, satu tujuan yang baik ya kan, satu tujuan yang baik yang ingin kita capai. Nah, kita juga harus menyadari ya, terlepas dari tadi kita belajar tentang perbedaan yang ada antara suami dan istri, kita semuanya pastinya memiliki kelemahan. Ya, dan kadang-kadang atau bahkan bisa dikatakan seringkali bisa buat kesalahan. Jatuh bangun, seringkali bisa gagal, ya kan? Seringkali bisa jadi frustasi. Ya, kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun memang kita harus tanamkan dalam diri kita, kegagalan itu bukan sesuatu yang final. Jadi bukan akhir dari semuanya, tapi awal bagi kita untuk meraih sukses. Walaupun itu nggak mudah ya, nggak mudah. Kadang perlu waktu bertahun-tahun lamanya, ya harus sabar. Ya, harus bersabar dengan proses yang memang harus kita jalani. Jangan pernah menyerah ya. Jangan menyerah ya. Nah, ketika kita sudah membuat perencanaan, ketika kita sudah membuat komitmen, tapi ya namanya tadi ya masih fana gitu ya, kadang-kadang kan bisa buat salah. Ya kan. Jadi ketika suami melihat istrinya ini kok gagal ya melakukan komitmennya gitu, ya jangan dimarahin lah kasihan. Ya, karena ketika dimarahin nantinya akan timbul sakit hati. Istri juga demikian. Kok melihat ada yang nggak benar nih yang dilakukan oleh suaminya ya, satu kesalahan, ada kesalahan berikutnya lagi, terus ngambek, terus marah seperti itu. Jangan ya, karena itu nggak ada gunanya ya. Karena kalau mengampuni itu justru lebih baik ya kan. Karena kalau kita melihat kesalahan itu berarti biasanya kita akan lebih kritis, karena itu memang sifat manusia seperti itu ya. Dari satu kesalahan itu bisa merembet nih. Iya, betul. Cari kesalahan lagi. Ternyata banyak banget ya deretan kesalahannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan dari situ mulai ya seperti itu. Jadi harus udahlah, kalau memang bikin kesalahan kita harus sadar ya masih lemah, masih salah, masih gagal ya. Jadi memang harus ada hati yang pengampun. Dan juga memang sebagai pasangan, partner hidup harus mendukung juga. Kalau memang ada sesuatu yang salah yang pasangan Anda lakukan, Anda dukung, bukan dukung untuk melakukan kesalahan lagi, tapi dukung untuk memperbaiki ya, agar masing-masing dari Anda merasakan kenyamanan tuh kalau untuk membuang masalah itu tadi. Ya. Jadi memang itu penting, sangat penting ya untuk kita sebagai pasangan ya. Jadi bukankah tadi ya pengampunan itu lebih baik? Bukankah kasih suci itu lebih baik? Lebih murni, lebih nyaman gitu ya. Kalau kita, karena pengampunan itu bagian dari kasih sejati itu sendiri ya kan? Seperti itu. Dan bukankah kasih itu lebih baik? Bukankah lebih baik untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan, untuk tidak memperbesar kelemahan dan mengucapkannya berulang-ulang? Dan bukankah itu jauh lebih baik, lebih nyaman ya kan? Ya, tapi namanya memang kadang-kadang itu ya
namanya kesalahan itu kadang-kadang itu tadi ya, kayak luka lah ya, makanya jangan pernah iseng untuk ngorek-ngorek gitu ya. Kalau dikorek-korek ya lebih lebar nanti lebih besar ya. Ya kadang-kadang juga gitu, makanya kalau kita sudah menemukan kesalahan, kalau kita nggak mengampuni nanti ada kesalahan berikutnya jadinya tambah 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 lama lama, ya, tambah banyak tambah kesalahannya. banyak kesalahannya dan kita main-mainnya lebih lebih lama nanti ya, lebih lama, Untuk lebih menyembuhkannya satu-satunya jadi repot nih jadi ya. jadi tambah banyak gitu, lukanya nggak cuma satu, ting ting Heeh. ting 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 ting, banyak gitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita belajar untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan ya. Ya udah, memang udah terlanjur salah, mau dikemanain lagi ya kan. Sesuatu yang sudah terjadi itu kan nggak bisa dikembalikan lagi ya kan. Yang bisa dilakukan ya diperbaiki. Perbaiki. Kan nggak bisa dikembalikan lagi, ya udah misalnya udah terlanjur pecah nih, misalnya piring udah terlanjur pecah, emang bisa dikembalikan ke bentuk semula? Nggak bisa toh ya, solusinya beli aja yang Beli baru. lagi. Ya itu misalnya gitu ya, apalagi hati yang hancur, waduh ya Dan kan. piringnya itu ya memang harus dibuang gitu kan, yang pecah itu ya, Ya, ganti yang baru. ya jadi hati yang hancur ya diperbaiki gitu, diperbaharui dengan hati yang baru, Ya, hati yang penuh pengampunan ya, hati yang penuh pengampunan ya. Jadi bukankah persatuan yang telah tertanam ya dan telah dibangun di antara kita sebagai pasangan itu justru lebih baik, baik. lebih menguatkan ya. Bertahun-tahun Iya, membangun itu dengan uh-uh, satu kesalahan, rubuh lagi kan iya sayang gitu kan, ya, karena kita memang sudah bikin perjanjian, kayaknya kita di sudah bahas awal. itu di Hmm. awal. Ikatan pernikahan itu adalah perjanjian suci yang benar-benar harus dijaga ya. Jadi ketika kita lagi emosi, sekali lagi jangan pernah melakukan aksi saat emosi, karena ujung-ujungnya akan saling menyakiti. Itu kan pas tuh. Ya. Jangan melakukan aksi saat emosi karena ujung-ujungnya akan saling menyakiti. Keren ya. Ya, jadi makanya perlu bagi setiap dari kita untuk terus ya, terus lebih baik, terus lebih baik, terus introspeksi diri ya. Karena saat kita melakukan aksi ketika emosi, bukan hanya hati pasangan yang tersakiti. Nah, kalau kita sudah punya anak-anak, kasihan sekali, mereka juga jadi korban. Iya, kadang-kala jadi korban Ya, mereka. jadi korban dari kesalahan yang tidak pernah mereka buat, ya kan? Nggak tahu Kasihan. apa-apa kan. Mereka nggak tahu apa-apa, anak-anak nggak tahu apa-apa ya. Bahkan kadang keluarga besar kita juga dikorbankan. Kadang ya. Ya, kadang bapak ibu atau bapak ibu mertua bisa loh, banyak itu kejadian yang jadi jantungan gitu ya, jadi kaget, jadi shock gitu ya, ternyata rumah tangga anaknya itu ada masalah besar gitu. Seperti itu ya, kasihan ya kan, jadi kepikiran. Jadi sebenarnya itu nanti merembet tuh ketidakbahagiaan yang kita ciptakan yang kita ciptakan aja karena nggak mau mengampuni tadi. Kalau itu dibiarkan berlarut-larut, nanti merembet kemana-mana nih, anak, keluarga besar kita, bahkan ke yang lain-lain. Jadi kaget semua nih, teman-teman. Teman-teman juga bisa kaget juga loh ya. Tetangga, rekan bisnis dan lain sebagainya. Wah, ternyata gitu ya, kok bisa sih gitu ya, kenapa sih masalahnya, wah jadi kepo semua nanti ya kan. Seperti itu ya. Makanya jangan sampai masalah keluarga Anda di dalam rumah keluar dari rumah ya. Walaupun itu hubungan darah Anda dengan orang tua dekat, tetapi biarlah itu menjadi bagian dari tanggung jawab Anda untuk menyelesaikan secara bersama dengan suami dan istri. Iya Ya, ya. mungkin kecuali memang kalau memang mau berkonsultasi dengan psikologi ya, psikiater ya, dan juga sama seperti halnya mungkin Anda bisa buka-buka nih di Bung Edi Official Channel apa saja nih obat-obatnya gitu ya. Dan kami juga bisa ya menolong, melayani untuk konsultasi ya, membantu ya, membantu pasangan-pasangan untuk bisa lebih bahagia ya, seperti itu. Kita nggak bisa mengampuni ya, itu nanti akan sangat berakibat dengan
selain dengan masalah hati kita, dalam kehidupan sosial juga jadi nggak nyaman. Iya, dengan pasangan kita Dengan apalagi. pasangan kita juga ya kan, jadi nggak nyaman lagi gitu ya, karena ada jurang yang kita ciptakan. Waduh, Iya. jurang yang kita ciptakan sendiri, jurang kebencian, jurang dendam dan lain sebagainya. Jadi harus ada jembatan yang kita buat. Jembatan itu adalah jembatan pengampunan. Ya, jadi ketika kita bisa mengampuni orang lain, kita sebenarnya yang akan sangat diuntungkan. Iya. Karena apa? Karena kita bisa terbebas, kita bisa merdeka dari rasa benci. Kita akan lebih leluasa berkata-kata, kita akan lebih leluasa untuk berbuat, ya. Tertawa juga lebih lepas, ya. Gitu, kita bisa bercanda kembali, kita nggak akan memiliki beban apapun ketika kita bertemu dengan orang yang telah menyakiti kita. Ya, jadi intinya kita akan merasakan kebebasan dan kemerdekaan, ya, dari mukjizat pengampunan yang kita lakukan, ya. Dan sebaliknya, kalau kita nggak bisa mengampuni, dunia ini terasa sangat kecil, sangat sempit, jadi kayak penjara. Kemana-mana nggak enak, nggak nyaman. Ya, gitu. Mau ke keluarga nggak nyaman, ketemu pasangan nggak nyaman. Jadi kita menciptakan penjara untuk diri kita sendiri. Ya, penjara kebencian, penjara dendam yang akan mempersempit ruang kita. Dan itu akan terus membuat rasa sakit hati, ya, yang terus menerus berulang-ulang justru sangat-sangat menyakiti kita. Jadi sekali lagi, cari nyaman, cari aman saja, ya. Dengan cara apa? Mungkin kita tidak akan bisa lupa, ya, dengan kesalahan yang dibuat, tapi kita memilih untuk melupakan. Iya. Lupakan kesalahan yang pernah dibuat. Lihat ke depan. Lihat ke depan, ya. Karena bukankah lebih baik melupakannya dan tidak berkata apa-apa, ya, istilahnya nggak ngulang-ngulang lagi mengenai itu, menguburkannya dalam-dalam, berbicara hanya kebaikan yang ada, berbicara hanya solusi dan sisi-sisi positif dari pasangan kita satu sama lain, dan melupakan kesalahan satu sama lain, tidak lagi membesar-besarkannya. Bukankah itu lebih baik? Ya. Pilihan itu ya. Oke. Ya, jadi betapa melegakan, betapa menyenangkan, betapa mengembirakannya, ya, kalau kita bisa saling mengampuni. Ya. Kuasa penyembuhan dari pengampunan itu luar biasa, akan membuat kita sehat secara jasmani maupun rohani. Karena mereka yang dibebani dengan pelanggaran, kesalahan, dosa, dan kesedihan-kesedihan ini, itu sebenarnya kalau mau itu dapat diampuni, dapat dimurnikan, ya, dan dapat kembali menjadi pribadi yang baru. Ya, Anda harus yakin itu, ya. Segala sesuatu bisa diperbaiki. Ya, jadi terlepas dari kelemahan kita secara fana, ya, terlepas dari kelemahan, terlepas dari kita kadang bisa berbuat salah, ya, seperti itu, kita semuanya dapat saling berbagi mukjizat besar ini, yaitu mukjizat pengampunan. Ya, ada satu kisah yang mungkin juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jadi ada satu kisah, itu seorang wanita, ya, masih cukup muda karena memang anak-anaknya masih kecil-kecil, tapi ternyata dia itu mengidap penyakit yang cukup rumit gitu, ya, seperti itu, yang nggak bisa disembuhkan, ya. Dan setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata wanita tersebut itu menyimpan kepahitan. Dia tidak bisa mengampuni suaminya yang melakukan perselingkuhan dengan sahabatnya sendiri. Nah, ketika perselingkuhan itu diketahui dan tidak ada kata maaf, ya kan, kemudian perceraian terjadi. Dan ternyata setelah perceraian terjadi, nggak cuma sampai di sini gitu, ya, karena sakit hatinya dia bawa terus. Dia nggak bisa mengampuni. Sepanjang pernikahannya, ya. Dia nggak bisa mengampuni, dia mendendam seperti itu, dan akhirnya sampai terbawa jadi sakit. Ya. Jadi karena nggak bisa mengampuni, akhirnya jadi sakit, ya. Setelah sakit sekian lama gitu, ya, jadi sekian tahun memendam rasa benci, rasa dendam, dan kemudian sakit untuk sekian lamanya, akhirnya meninggal.
meninggal dalam kebencian, meninggal dengan rasa dendam yang dibawa, ya kan? Dan kejadian itu tentunya sangat-sangat memilukan ya, Dan sangat-sangat. sepanjang pernikahannya ditutup, jadi pendam terus itu ya Ya, sebetulnya. Dan itu nggak baik, makanya nggak selesai-selesai iya. makanya. Seandainya dia mau mengampuni gitu ya, seandainya dia mengampuni, banyak hati yang bisa diselamatkan, pernikahannya selamat, anak-anaknya yang masih kecil kasihan kan Ya, ditinggal gitu ya, terselamatkan gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun memang kesalahan fatal sudah dibuat, tapi ketika kita bisa mengampuni, kedepannya pernikahan akan lebih bisa diselamatkan ya ya, seandainya dari awal ya, seandainya dari awal ya. mungkin Kemudian tidak akan terjadi seperti itu. ya sangat menyedihkan ya memang ya. Makanya sekarang kita mulai belajar untuk bisa lebih Mengampuni pengampun ya, lebih mengampuni kesalahan yang dibuat oleh orang lain, apalagi pasangan kita dan ya. menyelesaikannya Ya, bersama-sama ya. menyelesaikan bersama. Tapi sebenarnya adakah hubungan antara kekebalan atau sistem imun tubuh kita dengan pengampunan yang kita buat? Hmm. Ternyata ada hubungannya loh. Jadi ketika rasa sakit hati, apalagi nanti kalau sampai berujung dendam, itu ya Hmm. kita pelihara terus, itu akan membuat sistem imun kita itu lemah. Hmm. Ya, jadi respon kekebalan atau sistem imun itu bisa mengenali dan mempertahankan diri terhadap bakteri, virus, racun, dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Dan respon ini dapat mencakup apa saja ya. Nah, ternyata dendam, kebencian, sakit hati, dan emosi negatif itu dapat mempengaruhi respon kekebalan seseorang. Imunnya jadi berkurang. Iya, Iya, betul. Ya. iya, Ini jadi mempengaruhi kesehatan tubuh kita. sangat-sangat mempengaruhi. Makanya tadi ya, yang kita bahas ya, tema saat ini adalah kuasa penyembuhan dari pengampunan. Hmm. Nah, jadi kalau kita bisa mengampuni, itu kita sangat-sangat sehat. Merdeka. Ya, karena mengampuni itu adalah sebuah proses. Ya. Tadi proses ya. Jadi jangan pernah berharap langsung bisa gitu ya. Proses, harus sabar. Tapi tetap harus berusaha untuk mengampuni. Bersabar dengan diri kita gitu ya. Bersabar Bersama dengan dengan pasangan pasangan kita, bersabar dengan keadaan, kondisi ya. kondisi yang terjadi. Dan sementara durasi dan kesulitan itu semakin bervariasi, ya kan, dalam kehidupan kita, itu dapat diterapkan secara merata ke semua rasa sakit yang ada. Ya, apakah itu akibat seseorang bersikap kasar kepada kita, apakah itu karena hidup kita yang gak bahagia karena pasangan selingkuh, atau mungkin karena hal-hal yang terjadi, tekanan-tekanan hidup, apalagi di masa sekarang ya, masa-masa sulit seperti ini ya, masalah ekonomi dan lain sebagainya, itu sepertinya tambah menumpuk masalah dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu terlalu kita kumpulkan gitu ya, jadi hati yang tersakiti itu tidak kita obati sendiri dengan mengampuni, ya jadinya sistem imun kita akan lemah ya. Makanya cepat-cepat segera untuk mengampuni biar nggak numpuk-numpuk nanti masalah-masalah. iya Ya. iya. Jadi mengampuni itu adalah proses secara aktif ya, karena memang harus dari pihak kita benar-benar berusaha untuk mengampuni ya. Apakah orang tersebut pantas mendapatkannya atau tidak? Kadang-kadang kita gitu ya, aduh nggak layak diampuni, dosanya sudah terlalu besar, kesalahan yang dibuat sudah terlalu fatal ya. Karena kita nggak berhak untuk itu, karena nanti efeknya itu justru ke diri kita sebenarnya, bukan ke orang tersebut. Ya betul. Kita pernah dengar cerita mengenai keluarganya yang tersakiti, yang dibunuh itu ya. Ya, jadi banyak hal terjadi karena memang ya itu saja yang penting, berusahalah berproses untuk mengampuni ya. Ya, jadi terlepas dari apakah orang tersebut layak untuk diampuni atau tidak, itu bukan masalah kita gitu ya. Kesalahan besar ataupun kecil ya. Karena masalah kita kan kita ingin disembuhkan. Karena sebenarnya kita sendiri yang jadi sakit ya saat kita tidak bisa memberikan pengampunan pada orang yang sudah
berbuat kesalahan kepada kita. Ya, Ya, seperti itu. walaupun kesalahan sebesar gunung, ya. Ya, karena mengampuni itu akan menggantikan amarah yang ada dalam diri kita. Betul, dan Mengampuni, betul, meredakan suasana dengan damai. mengampuni akan membuat kita lebih dipenuhi dengan kasih pastinya. Ya, amarah digantikan dengan kasih. Kebencian, dendam nggak ada lagi ya, karena digantikan dengan kasih dan simpati yang dibangun kembali. Ya, bahkan terhadap orang yang sebenarnya memang sangat-sangat menyakiti. Ya, jadi pengampunan yang kita berikan itu nantinya sangat-sangat berpengaruh, ya kan? Untuk diri kita sendiri dulu sebenarnya, ya kan? Betul, untuk pasangan kita juga ya. Untuk pasangan kita juga. Terhadap diri sendiri kita menjadi lebih bahagia ketika kita bisa mengampuni. Betul. Kenapa bisa bahagia? Ya, bebas ya, tidak ada masalah ya. Ketika kita mengampuni, ya udah berarti kan nggak ada yang dipermasalahkan lagi sebetulnya seharusnya ya. Udah dimaafkan ya. Udah kita tinggal jalan ke depan, lurus ke depan, menatap ke depan ya. Jadi sahabat semua, ya. Seringkali kan kita suka bermimpi ya, ada keajaiban terjadi dalam hidup kita. Mimpi-mimpi itu biarlah nanti jadi kenyataan ya. Dan ternyata keajaiban itu kita sendiri yang bisa mewujudkan. Iya, itu dalam kendali Anda sebetulnya. Ya. Dan mengampuni itu adalah salah satu keajaiban yang ada di dunia ini yang bisa diwujudkan. Iya. Itu di tangan Anda untuk mengampuni ya. Ya, karena mukjizat pengampunan itu luar biasa. Ya, akan memberikan efek, akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Bukan hanya kondisi lingkungan atau situasi keluarga, bahkan kesehatan pun juga ya. Iya, kita nanti akan bicara lebih banyak itu ya. Di rubrik keluarga selanjutnya ya, tentang bagaimana itu pengaruhnya luar biasa untuk kesehatan kita. Ya, jadi ternyata mukjizat pengampunan itu nantinya akan memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita sebagai pribadi, sebagai pasangan, dan juga sebagai sebuah keluarga besar, masyarakat juga. Jadi keajaiban itu bisa kita wujudkan ya dengan cara apa? Mukjizat pengampunan. Mukjizat pengampunan ya. Kuasanya akan Anda rasakan. Ya, jadi hari ini tadi kita belajar banyak hal yang menolong kita, termasuk tadi banyak contoh-contoh ya, yang kita berikan, yang mengingatkan kepada setiap dari kita bahwa pengampunan itu memang sangat-sangat penting ya. Dalam menjalin hubungan bersama dengan keluarga, kedamaian, kenyamanan dalam rumah tangga, dengan pasangan Anda. Ya. Jadi memang mengampuni itu sebenarnya mudah atau enggak sih? Tergantung kondisi situasi ya. Kadang-kala agak susah gitu ketika kondisinya nggak nyaman gitu ya. Kita paham bahwa mengampuni itu memang bukan hal yang mudah. Itu cukup sulit. Bahkan bisa menjadi sangat sulit ketika kesalahan yang dibuat terlampau besar. Atau terlalu fatal ya, atau nggak bisa lagi dimaafkan. Waduh. Ya, tapi ingat tadi yang kami katakan sebelumnya ya, bahkan terlepas dari ya apakah orang tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pengampunan kita tetap harus mengampuni. Mengapa? Karena itu kuncinya kita menjadi merasakan bebas ya. Dari tekanan perasaan kita sendiri ya. Karena kalau kita bisa mengampuni, kita nyaman berbuat apa-apa, ya kan? Tidur enak, ya kan? Makan enak, ya kan? Terus mau beraktivitas juga nyaman, ya kan?
melakukan semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik karena hatinya selalu gembira, sukacita, Iya, ya. tidak ada masalah apa-apa, Nggak ada beban, tidak ada ya. beban, Beban karena masih menyimpan kebencian. kebencian tadi ya. Ya. Jadi apa yang membuat kita sulit untuk mengampuni orang lain itu adalah karena sebenarnya ego kita. Ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan ego kita, Mm-mm. itu baru akan sulit. Ya, Ya. jadi karena memang merasa ya, Benar, misalkan. benar, aku nggak salah, kok kamu yang salah, ya kan. Terus kita kadang-kadang yang jadi masalah itu adalah mulai menimbang-nimbang kesalahannya. Ya. Padahal kalau ditimbang itu nantinya tambah berat loh. Jadi Timbang-timbang, ya. jadi nanti ujung-ujungnya jadi kamu nggak layak untuk mendapatkan pengampunan, Iya. ya kan, seperti itu. Jadi karena ego, karena rasa harga diri yang tinggi, Ya. bahkan terlalu tinggi ya, yang kita miliki membuat kita susah untuk mengampuni. Bukan artinya Anda melindungi harga diri Anda ya untuk mengampuni ya, tetapi ini untuk menjadikan Anda sebagai pelopor mungkin, atau yang menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang nyaman. Saya pikir itu yang akan lebih tinggi, yang akan lebih menghargai diri Anda sendiri ya, daripada kita susah untuk mengampuni ya. Jadi jangan sampai ego kita atau karena terlalu terobsesi dengan rasa sakit hati yang ditimbulkan dari kesalahan yang dibuat itu ya, terlalu terobsesi ya, jadi dipikirkan banget gitu ya, seperti itu ya. Ketika kita menjadi seperti itu, kita akan sulit untuk mengampuni. Padahal sebenarnya ketika kita bisa lebih pengampun ya, mukjizat pengampunan itu sebenarnya efeknya itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang kita ampuni, tapi sebenarnya efek yang lebih besar itu justru dari kita yang bisa mengampuni. Iya, kita kuncinya dari diri kita sendiri ya. Jadi itu memberikan keuntungan terbesar justru kepada kita yang memberikan pengampunan. Betul. Iya, karena apa? Sekali lagi, ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita benar-benar akan merasakan kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Ya, ketentraman. Kita akan terbebas dari penjara yang kita ciptakan sendiri. Iya. Penjara kebencian, penjara dendam, dan hal-hal lain yang tidak seharusnya kita alami. Iya. Ya, jadi intinya pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau mengampuni atau tidak? Ya, karena mukjizat pengampunan itu bisa terjadi, tergantung dari diri kita. Kita mau menjadi orang yang merdeka atau terpenjara? Pilih yang mana? Merdeka lah. Kalau kita pilih menjadi orang yang merdeka, yang bebas, yang menikmati kehidupan ini, berusaha untuk mengampuni kesalahan siapapun yang bersalah kepada kita. Ya. Karena kalau kita memilih untuk tidak mau mengampuni, mukjizat itu tidak akan pernah terjadi. Kita akan terpenjara di dunia ini dan merasakan tekanan, merasakan terus kebencian, rasa sakit hati. Kita nggak bisa mengampuni, kita selalu akan terpenjara dengan rasa benci, rasa dendam yang akan membelenggu kita. Nggak mau kan? Kalau itu selalu kita rasakan ya. Karena itu pilihlah untuk mengampuni dan mukjizat pengampunan akan kita nikmati. Ampunilah semua orang yang bersalah kepada kita. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Tangan Anda ya. Di tangan sahabat semua ya. Ya, sahabat semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Bung Edi Official Channel di rubrik keluarga kali ini ya, tentang mukjizat pengampunan. Ya, dan ketika kita bisa benar-benar mengampuni, kita akan sangat-sangat menikmati kehidupan yang bahagia dalam kehidupan kita. Ingat tadi ya, jangan pernah mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dibuat. Kemudian lupakan sesuatu yang menyakitkan. Ya, kemudian tatap ke depan ya, untuk kehidupan yang lebih baik ya.
Ya, sahabat semuanya, sekali lagi terima kasih dan tetap stay tune terus di Bung Edi Official Channel karena pastinya ada banyak informasi penting ya Ya, yang ikuti terus dan uh, uh, lakukan ya apa yang sudah kami sampaikan. Itu yang akan membantu Anda lebih nyaman dalam berkeluarga, memiliki apa dalam hubungan dengan pasangan Anda di rumah ya. ya dan tetap stay tune terus ya. Dan kami akan menemani hari-hari Anda dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian tentu saja ya. Jangan lupa like, Subscribe, komen. dan share ke teman-teman Anda siapapun itu. Makasih sahabat semuanya. Kasih.